Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultani. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika rahimin. Ya Rahman Rahimin, alhamdulillah bi rahmatikal wasi'ah wasi'ata kulli syai'in rahmatan wa ilma. Alhamdulillah, kembali kita setiap pagi, setiap saat, pagi dan sore, siang dan malam, dengan bangga dan bahagianya membaca alhamdulillah. Karena kalau kita menyebut alhamdulillah, berarti kita ingat Allah. Kalau kita membaca alhamdulillah, berarti kita ingat nikmat Allah yang kita terima. Kalau kita membaca alhamdulillah dan kita ingat bahwa kita berbalut nikmat, nikmat itu akan bertambah. Ingin meningkat nikmat, bertambah-tambah nikmat, banyaklah memuji Allah. La in syakartum la azidannakum. Janji Allah dalam Quran, dalam surah Ibrahim, kalau kamu bersyukur, nikmat itu akan ditambah Allah. Salawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita bersama surah Al-Buruj, juz 30, surah Buruj, jaulingan was-sama izatil buruj. Jumlah ayatnya 22. Itu rakaat pertama, rakaat kedua bersama surah At-Tariq. Kedudukannya, letaknya sesudah suratul Buruj menyusul surah At-Tariq. Kalau kita baca salat, disunatkan, dianjurkan membaca surah yang berdekatan atau yang sama tujuannya, sama misinya, message-nya. Surah At-Tariq 17, surah Al-Buruj 22, jadi jumlahnya 39. Kenapa perlu jumlah ayat? Jumlah ayat, kata Abdullah bin Mas'ud, satu ayat kalamullah itu lebih mahal pada dunia dan segala isinya. Kalau ayat ada di hati kita, bertempat di hati kita, hafal dengan baik, nanti ayat yang sudah dihafal itu disuruh baca di surga sana. Pak, kata ibu, bacalah. Setiap ayat dibaca, naik derajat, naik level, naik. Habis bacaannya, stop di sana. Jadi jangan main-main. Jangan main-main. Kita mesti berniat ingin menguasai ayat Quran sebanyaknya. Apalagi menjelang bulan Ramadan. Apalagi bulan Ramadan nanti. Dan Allah berjanji dalam Quran. Quran ini mudah untuk dibaca. Mudah untuk diingat. Tengok ayat dalam surah Al-Qamar. Quran ini mudah untuk dibaca, mudah untuk diingat. Berulang kali disebut janji Allah penekanan dalam surah Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum surah Ar-Rahman ini ada nama surah Al-Qamar namanya. Di sini disebut berulang kali walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Quran ini mudah untuk dibaca, mudah untuk dihafal. Jadi Allah berjanji, maka kita berusaha ya. Baik. Sekarang surah Al-Buruj ini diawali dengan kisah umat sebelum Nabi Muhammad yang berjuang menegakkan ajaran Allah di tengah-tengah penguasa yang zalim. Orang dulu nak bertauhid, mengatakan Allah Rabbi saja susah. Di tengah-tengah penguasa yang menyatakan dirinya Tuhan. Nanti Bapak boleh cari, tadi Google kemana, kisah Ashabul Ukhdud namanya. Di zaman sebelum Nabi Muhammad, penguasa yang zalim, yang menegakkan, menerapkan kekuasaannya dengan tangan besi, dengan sihir.
Manajemen pemerintah menggunakan sihir. Dikumpullah tukang-tukang sihir yang hebat-hebat. Subhanallah. Macam Fir'aun juga. Ini mirip dengan Fir'aun. Subhanallah. Jadi dipilihlah seorang anak muda. Ini dipilih seluruh negara, dipilih anak yang berpotensi untuk dididik mempelajari ilmu sihir karena tukang sihir sudah lanjut usia. Dia khawatir nanti dia mati, tidak ada penerusnya. Dipilihlah seluruh negara anak yang terpintar, dapatlah seorang anak. Dalam satu kisah itu namanya Wadah. Wadah namanya. Terpilih dia anak yang terpintar seluruh negara, disuruh dia belajar ke tempat tukang sihir. Itu kerjanya. Mendalami ilmu sihir. Dalam perjalanan dari rumahnya ke tempat belajar di istana, dia lewat di rumah seorang ulama. Dalam kisah itu namanya Talha. Ulama menegur anak muda ini, anak muda kemana? Oh, saya ini terpilih di seluruh negara untuk mempelajari ilmu sihir. Subhanallah. Anak muda macam ini, jangan sia-siakan usia. Belajarlah ilmu tentang tauhid, tentang agama. Sihir itu tidak guna itu. Itu kira begitulah. Tapi saya terpilih. Kalau saya tidak belajar nanti, saya akan dikasih sanksi macam mana? Dihukum. Baiklah. Setiap kali dia berangkat ke tempat tokoh sihir, penyihir, dia singgah di rumah ulama tadi. Belajar tentang Allah, tentang agama. Subhanallah. Subhanallah. Akhirnya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Ilmu agamanya meningkat, ilmu sihirnya pun bertambah. Satu hari dalam perjalanan dia pergi ke istana untuk belajar sihir, ada makhluk raksasa di tengah jalan mengganggu penduduk. Dalam kisah itu macam badakkah atau sejenisnya lah. Tidak berani orang lewat, takut dengan makhluk itu. Nah, ini banyak ceritanya nih Pak. Kartunnya pun ada, dicari nanti. Ada satu kartun itu lebih sejam. Ceritanya lebih sejam. Lalu anak tadi diambilnya batu kecil, dilemparnya dari jarak yang jauh. Makhluk yang mengganggu penduduk tadi dengan menyebut nama Allah. Lantas makhluk tadi rebah, tumbang. Jadi rakyat kira anak ini sukses belajar ilmu sihir. Wah, hebat tukang sihir. Anak yang ditren, yang ditarget, yang dididik oleh raja ini katanya. Ini bukan ilmu sihir ini ilmu tauhid. Jangan salah kalian. Wah, subhanallah. Saya ilmu sihir saya belajar, ilmu tauhid saya belajar. Ini kehendak Allah, kekuasaan Allah. Bukan sihir. Kemudian, subhanallah. Banyak orang yang sakit, berobat sama dia, Allah kasih kesembuhan. Kemudian terkenallah dia. Di negeri itu, bahwa ada anak muda yang dipilih raja untuk belajar ilmu sihir. Sekarang ilmunya sudah hebat. Lalu raja ingin membunuhnya. Karena dia bukan belajar sihir saja, dia belajar Islam juga. Nah, subhanallah. Raja pun membuat musyawarat, sidang tergempar, macam mana nak menghabiskan anak ini. Nah, kata majelis raja-raja, kalau kita sekarang DPR MPR, anak ini dibawa ke gunung. Dijatuhkan dari jurang, dari tempat yang tinggi ke jurang yang dalam. Dibawa ke gunung. Sampai di gunung, dia berdoa kepada Allah. Allah makfini syarrahum.
Ya Allah, jaga aku dari kejahatan mereka. Lalu gunung tadi runtuh. Runtuh gunung tadi, semua tentara kerajaan hancur. Dia selamat. Dia pulang. Ditanya oleh raja, mana pasukan aku? Saya mana tahu. Saya sampai di gunung, saya berdoa kepada Allah. Mereka semua hancur. Wah, macam mana lagi ini? Nak menghabiskan budak ini. Kalau dibiarkan ini virus yang berbahaya di tengah-tengah akidah sihir. Diputuskan mau dibawa ke laut. Dibawa ke laut, dibawa pemberat, mau dibuang di tengah laut dengan pemberat yang besar. Supaya anak itu tenggelam sampai ke dasar laut. Sampai di tengah laut, terjadi tsunami. Semua pasukan tentara raja tenggelam semuanya. Dia berjalan ke darat. Subhanallah, Allah selamatkan dia. Jumpa lagi dengan raja. Wah, cuman lagi anak ini. Cuman lagi. Rakyat semakin berontak. Arus ketauhidan semakin kuat. Akhirnya raja memutuskan semua orang yang beriman kepada Allah dibunuh. Maka dibuatlah lubang besar. Ini Uhud ini lubang artinya. Suratul Buruj ini ayat 4. Qutila ashabul ukhdud. Dilaknat orang yang membuat lubang. Semua yang beriman kepada Allah, dia sudah disiapkan lubang. Orang antri, penduduk antri. Ditanya nanti. Ada checkpoint tempat menanya. Kamu beriman kepada Allah atau loyal terhadap raja? Kalau tidak loyal kepada raja, beriman kepada Allah, dibuang masuk lubang. Begitu orang dulu mempertahankan akidah. Bukan duduk saja ya. Na'udzubillah. 1, 2. Semua orang happy. Orang berani mati syahid. Gembira mati syahid. Karena balasannya jannah. Tibalah giliran seorang ibu dengan anak kecilnya. Menggendong anak kecil. Dia kasihan sama anaknya. Sampai dekat lubang api tadi, ditanya, ibu beriman kepada Allah? Dia tengok anak kecilnya, aduh anak kecil ini macam mana ini. Anak kecil tadi ngomong. Ini dalam sejarah, termasuk anak kecil yang ngomong, Nabi Isa waktu kecil. Kemudian dalam cerita Nabi Yusuf, dalam cerita Ashabul Hudud. Anak kecil yang belum pandai ngomong, Mak, lompat saja ke dalam api, Mak. Kita berada dalam jalan yang benar. Belum kalah maknya. Subhanallah. Akhirnya, terakhir sekali, raja mau membunuh anak muda tadi. Kau mesti dibunuh. Pengikutmu semua sudah habis. Sudah dibakar. Ini Ashabul Hudud. Ini cerita orang dibakar, Pak. Dibakar hidup-hidup. Lebih kejam dari Zionis. Subhanallah. Subhanallah. Dicoba dipanah oleh raja. Anak muda tadi tidak kena. Jadi dia kewalahan macam mana nak bunuh anak ini. Anak itu membuat cadangan. Kalau raja membunuh saya, letakkan saya di atas pentas yang tinggi, bunuh saya dengan panah, sebut nama Allah. Kalau tak sebut nama Allah, saya tidak akan kena. Katanya. Saya dijaga Allah. Lalu dia ikutlah. Mula-mula dia panah, tidak sebut nama Allah, tidak kena. Kan saya sudah bilang, sebut nama Allah. Dengan nama Allah, Tuhan budak ini, Tuhan anak ini. Kena tembus dadanya. Semua orang berontak melawan raja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua beriman. Inilah ceritanya. Ini ceritanya Pak. Qutila ashabul hudud, dilaknat Allah yang memasang
lubang api untuk menyiksa rakyatnya. An-nari zatil waqud, api yang bernyala-nyala. Idhum 'alaiha qu'ud, mereka menyaksikan penduduk yang beriman itu dibunuh. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, mereka menyaksikan, menonton apa yang dilakukan terhadap orang beriman. Begitu dulu Pak ya. Nak menegakkan kebenaran bukan senang. Ini menyambung nyawa, habis rakyatnya. Tapi Allah menjamin di sini menjamin jannah untuknya, menjamin surga untuknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi untuk lebih terperincinya boleh dilihat nanti kisah Ashabul Ukhdud, tafsir surah Al-Buruj. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni ubikum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.